kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Yeay! Ini adalah video part 2 mengenai sunscreen. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part pertama kemarin, ada baiknya kalian tonton dulu video part pertama ya teman-teman, agar lebih nyambung sebelum kalian menonton video ini. Kali ini aku mau menjelaskan ataupun membagi informasi ke teman-teman semuanya mengenai rules maupun aturan dalam menggunakan sunscreen. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like dulu video ini ya teman-teman. Silahkan bantu subscribe ya, mohon dukungannya agar channelku ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya teman-teman, karena akan ada video baru setiap minggunya. Oh ya teman-teman, kesempatan kali ini aku juga bakalan lebih sering menggunakan istilah sunscreen ya. Bukan berarti aku mendiskreditkan si sunblock, hanya saja seperti yang udah pernah kita bahas di video part pertama kemarin, sunscreen kan lebih banyak dijual di pasaran, sehingga istilah sunscreen pun lebih familiar dibandingkan sunblock. Jadi aku harap kalian jangan bingung ya kenapa aku lebih sering menggunakan sunscreen di video ini. First thing first, siapa-siapa aja sih yang wajib menggunakan sunscreen? Of course, cewek maupun cowok sama-sama wajib menggunakan sunscreen ya teman-teman. Karena apa? Karena kita harus melindungi kulit kita dari paparan sinar UV, yaitu UVA dan UVB. Bahkan nih sebenarnya, cowok-cowok lah yang lebih perlu kita bekali produk sunscreen. Karena pada umumnya kan cowok-cowok nih yang lebih cuek, tapi mereka yang lebih sering beraktivitas outdoor ataupun beraktivitas di luar rumah kan teman-teman. Sunscreen merupakan produk skincare, bukan produk kosmetik ataupun makeup ya. Jadi buat teman yang cowok-cowok, kalian gak perlu gengsi, jaim, ataupun takut dikatain kemayu hanya karena kalian rutin menggunakan sunscreen ya teman-teman. Jadi please, ubah mindset tersebut. Sunscreen itu wajib digunakan oleh cewek maupun cowok. Selanjutnya, dari umur berapa sih yang diperbolehkan atau dianggap aman untuk menggunakan sunscreen? Berdasarkan info yang aku baca dari jurnal internasional, kita sudah diperbolehkan menggunakan sunscreen dari sejak kita bayi berumur 6 bulan ke atas ya teman-teman. Tapi untuk bayi yang berumur 6 bulan ke atas, penggunaan sunscreen hanya diperbolehkan ketika mereka dibawa oleh orang tuanya beraktivitas keluar rumah, seperti misalnya ke pantai. Nah, hanya waktu di luar aja nih bayi tersebut boleh menggunakan sunscreen. Dan tentu saja pemilihan produk sunscreen untuk bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa itu berbeda ya teman-teman. Next, apakah kita masih perlu menggunakan sunscreen ketika cuaca mendung ataupun hujan? Nah, ini nih yang masih sering salah kaprah. Mostly kita sering kali beranggapan bahwasannya sinar UV itu hanya hadir ketika cuaca lagi panas-panasnya atau lagi terik sinar matahari. Padahal sinar UV itu sendiri merupakan hal yang tak kasat mata ya teman-teman. Bahkan bentuknya aja kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa ukur, kita nggak bisa rasakan, kita nggak bisa menilai seberapa besar intensitas sinar UV tersebut. Tapi ya, emang nggak salah juga sih, sinar UV itu selalu hadir bersamaan ketika sinar matahari lagi terik-teriknya ataupun cuaca lagi panas-panasnya. Namun ketika mendung ataupun hujan, bukan berarti sinar UV itu lenyap ya teman-teman, bukan berarti sinar UV itu musnah menghilang dari bumi kita ini, enggak. Awan hanya mampu menyaring sekitar 25% aja si sinar UV. Sisanya, sinar UV tersebut masih bisa menembus awan tersebut, menembus kaca, menembus jendela di rumah kita. Jadi ya meskipun mendung ataupun hujan, kita tetap diwajibkan menggunakan sunscreen ya teman-teman. Selanjutnya, seberapa banyak sih dosis ataupun takaran dalam menggunakan sunscreen? Dosis ataupun takaran dalam menggunakan sunscreen yang telah disepakati yaitu 1/4 sendok teh atau sekitar 2 jari tangan kita. Jadi nih teman-teman, karena metode menggunakan sendok teh itu terlalu ribet ya kalau kemana-mana kita harus bawa sendok teh, jadi kita lebih memilih menggunakan metode 2 jari tangan. Jadi sunscreennya kita aplikasikan, bukan kita aplikasikan, kita tuang ke 2 jari tangan. Nah, sebanyak inilah sunscreen yang perlu kita aplikasikan ke seluruh wajah dan leher. Tapi menurut aku pribadi, aku udah pernah ya teman-teman menggunakan metode 2 jari tangan ini. Rasanya juga kurang efisien menurut aku, karena lebih banyak produknya yang tumpah ketika kita
mengaplikasikannya ke wajah. Jadi aku pribadi, aku menggunakan metode aku aplikasikan membentuk titik-titik di wajahku, tapi tetap jumlahnya aku perkirakan harus sebanyak 2 jari tangan aku. Jadi aku total aku bentuk titik ke semua wajah aku, kemudian aku ratakan. Begitu juga di leher. Kalian boleh lihat bagaimana aku menggunakan sunscreen setiap harinya di video yang berikut ini. Tapi kalau kalian mau skip juga boleh kok. Nah teman-teman, ini kan aku udah selesai mandi, jadi aku memang belum ada pakai apa-apa. Ini masih bare face. Jadi step yang pertama itu aku pakein toner dulu. Aku pakai toner yang ini ya teman-teman. Morning skincare rutin aku nggak banyak sih, cuman pakai toner dan pakai sunscreen. Aku skip penggunaan moisturizer ya teman-teman, karena emang kalau aku pakai moisturizer itu sering banget jadi minyakan, jadi kayak kilang minyak gitu. Aku nggak suka ya. Jadi setelah menggunakan toner, aku pakai deh sunscreennya. Aku pakein toner sampai ke leher-leher ya teman-teman, sampai ke leher belakang bahkan. Dan bersih ya. Selanjutnya aku mau pakein sunscreen, dan sunscreen yang aku gunakan yaitu yang ini, yang Emina. Aku udah repurchase berapa tub ya, udah ada 10 kali kayaknya aku repurchase, karena memang aku lebih suka sama yang ini sih, dan masih nyaman sama yang ini. Ada sih tertarik mau coba sunscreen lain, tapi ya nunggu yang ini habis dulu teman-teman. Rules dalam penggunaan sunscreen ini, takarannya itu 2 ruas jari, jadi ya sekitar segini ya teman-teman. Nanti kita oles di sini. Tapi karena aku merasa terlalu ribet ya kalau kita harus tuangin ke jari kita, tapi nanti malah tumpah-tumpah. Jadi aku udah perkirakan aja ukurannya kira-kira hampir sama dengan 2 ruas jari kita ini. Jadi yang pertama itu aku langsung aja bukan total sih, olesin, aku langsung apply ke wajah. Kayak gini aku buat titik-titik ya kan. Aku buat titik-titik. Terus di apply deh merata. Kalau ini kan belum sesuai dengan takaran ruas jari kan. Nah, jadi kita perlu layer 2-3 kali. Nah ini masih di wajah, di leher juga ya teman-teman. Itu udah mau habis sampai aku pencet-pencet. Di bawah mata juga harus di-apply ya teman-teman, karena memang ini penting banget. Area bawah mata itu halus banget, jadi kita harus pelan-pelan juga dalam mengaplikasikan skincare. Dan aku selalu pakai jari manis, karena jari manis ini tekanannya kan lebih rendah gitu, lebih lemas, nggak kayak jari telunjuk yang tekanannya lebih besar dibandingkan jari manis. Oke, aku diamin dulu kira-kira 2-3 menitan, nanti aku reapply lagi ya teman-teman. 1 eternity later. Teman-teman, udah 2-3 menitan. Yuk kita layer lagi yuk. Nah, ini udah layer kedua. Kita tunggu lagi 2-3 menitan. Kemudian aku layer lagi sampai 3 kali. 6.5 hours later. Oke, sudah selesai 3 menitnya. Kita layer lagi. Jujur sih sebenarnya semenjak pandemi, apalagi ada keharusan menggunakan masker, aku merasa agak sedikit risih sih menggunakan sunscreen terus ditimpa sama penggunaan surgical mask. Karena ya gimana ya, jadi nggak nyaman aja gitu ke kulit, terus jadi kayak kulit wajah kita ini nggak bernapas gitu ya teman-teman. Cuman ya gimana, tetap harus menggunakan masker dan tetap juga harus menggunakan sunscreen. Jadi ya kita berdoa ya teman-teman, supaya pandemi kita ini segera berakhir, kita bisa balik seperti aktivitas kita yang sedia kala. Amin. Kalau misalnya baju kalian terlalu terbuka, kalian boleh apply sunscreen di leher belakang ya teman-teman, karena kan bakalan terdampak sama sinar matahari ya, jadi perlu juga kita apply sampai ke belakang. Oke, selesai. Next, yang masih sering dipertanyakan, yang masih sering dikeluhkan oleh sejuta umat tuh adalah, Kak, yang mana sih yang benar? Sunscreen-nya dulu atau moisturizer-nya dulu digunakan? Oke, kita harus paham betul ya teman-teman cara kerja sunscreen itu gimana.
Cara kerja sunscreen pada umumnya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, sebagai sun protection, tentu saja sunscreen harus selalu berada di permukaan kulit kita yang paling luar. Jadi, meskipun urutan skincare kalian itu di pagi hari sangat panjang ataupun sangat banyak, tetap aja sunscreen harus selalu berada di urutan paling akhir ya teman-teman. Karena kalau day cream atau moisturizer diaplikasikan setelah menggunakan sunscreen, tentu saja akan mengganggu khasiat si sunscreen itu sendiri. Apapun produk yang kita aplikasikan setelah menggunakan sunscreen bakalan mengganggu efektivitas si sunscreen itu sendiri. Jadi percuma ya teman-teman kalau kita udah benar dosis penggunaan sunscreennya udah cocok di kulit wajah kita, tapi urutannya salah, itu bakalan kurang optimal. Jadi ya, mulai dari sekarang kalian harus paham ya, sunscreen itu harus berada di urutan terakhir, harus berada di step terakhir, dan harus menjadi lapisan yang paling luar karena tugasnya untuk melindungi kulit kita dari sinar UV. Last but not least, Kak, kalau moisturizer yang udah ada kandungan SPF-nya, masih perlu lagi nggak sih kita pakai sunscreen? I know, zaman sekarang ya makin banyak inovasi. Moisturizer, day cream, BB cream, cushion, semuanya bahkan udah ada kandungan SPF di dalamnya ya teman-teman. Walaupun SPF yang ada dalam day cream telah mampu bekerja untuk memproteksi kulit kita dari paparan sinar UV, penelitian yang telah dilakukan oleh para dermatologis Inggris mengatakan it's not on the same level as sunscreen. Bahkan lebih jelas lagi, mereka menegaskan penggunaan day cream ataupun foundation atau BB cream yang telah ada kandungan SPF sangat tidak disarankan atau direkomendasikan untuk mengganti produk sunscreen. Jadi ya emang kita harus tetap menggunakan sunscreen ya teman-teman, sekalipun produk foundation, BB cream ataupun cushion sudah ada kandungan SPF di dalamnya. Lagi pula dari cara mengaplikasikannya pun sudah berbeda ya teman-teman, antara BB cream yang mengandung SPF dengan sunscreen itu sendiri. Ketika kita mengaplikasikan BB cream, cushion, day cream yang ada kandungan SPF-nya, kita mengaplikasikannya kan pasti tipis-tipis ya teman-teman. Berbeda dengan mengaplikasikan sunscreen yang tebal banget, yaitu sekitar 1/4 sendok teh dan sebanyak 2 jari tangan kita. Jadi ya emang percuma lah kalau kita touch up atau kita reapply moisturizer ataupun day cream atau cushion berulang-ulang berharap kita aman dari sinar UV, tapi ya tetap aja sama sekali nggak ada gunanya ya teman-teman. Kita harus menggunakan sunscreen tersendiri, kita harus reapply juga sunscreen tersebut setiap 2 jam sekali. Sekian dulu video part 2 aku mengenai sunscreen. Kalau teman-teman merasa video ini informatif, boleh dong bantu share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Jangan lupa di like juga video ini ya teman-teman. Silahkan di subscribe, mohon dukungannya agar channelku ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya teman-teman, karena akan ada video baru setiap minggunya. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!